Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Yusuf Pratumangkor dengan NIM 220906022 dari mata kuliah Politik Lingkungan dan Sumber Daya Manusia. Jadi saya dari kelompok 3 dan kelompok kami meneliti dengan tema penelitian kami sumber daya alam, analisis sengketa lahan di kawasan Puncak Siosar 2000 di Kabupaten Karo. Konflik sumber daya alam merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Kartodiarjo, konflik sumber daya alam di Indonesia melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kompleksitas ini semakin diperumit dengan adanya berbagai kepentingan aktor dan jaringan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Karakteristik konflik sumber daya alam dapat dilihat dari berbagai perspektif. Mari juga menjelaskan bahwa konflik ini sering berakar pada ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang diperparah oleh kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Menambahkan juga bahwa aspek konstitusional dalam pengelolaan sumber daya agraria juga berperan penting dalam dinamika konflik lahan di Indonesia. Sengketa lahan Siosar Puncak 2000 berawal dari aduan kelompok tani setia kawan Kabupaten Karo tentang dugaan praktek mafia pertanahan, kriminalisasi petani dan penyerobotan hutan milik negara oleh PT Bibit Unggul Karbiotek di Puncak 2000, Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mangsi Petanginangin menjelaskan bahwa dirinya menjabat sebagai kepala desa Kacinambun sekitar 23 tahun. Ia berstatement, saya berada di desa Kacinambun pada tahun 1958, tanah yang dipersalahkan peladangan Pancur Batu, sekarang namanya Puncak 2000. Batas timur persawahan Pancur Batu, sebelah barat perbatasan hutan, selatan berbatasan dengan parit peladangan ternak Kerbau, sebelah utara perbatasan peladangan Kacinambun. Ia menambahkan peladangan di desa Kacinambun begitu luas dan semak belukar dan belum ada sarana jalan. Pada waktu itu para warga dan semantek kota bermusyawarah di desa Kacinambun untuk mencari investor pembukaan jalan yang memiliki dana pembangunan jalan, dan pembukaan jalan dilaksanakan oleh Kongsi Tarigan yang pada saat itu ada kesepakatan masyarakat serta musyawarah Simantek Kuta Kacinambun, Petanginangin, Margana, Kalimbubu, Ginting, Margana, dan anak belut Regan Margana untuk perbaikan jalan. Lantas dicari siapa pemilik modal untuk perbaikan jalan itu dan sanggupan dilaksanakan Kongsi Tarigan. Atas kesepakatan masyarakat sebagai kompensasi perbaikan jalan itu diberikan lahan sekitar 1 hektar untuk Kongsi Tarigan. Selanjutnya Kongsi Tarigan menjual kembali kepada Ibrahim Ishak dan juga diteruskan dijual kepada Mujianto hingga saat ini. Dalam sengketa tersebut Bupati Karo juga sudah menerbitkan surat nomor 503/1526/DPM-PTSP/2021 pada 30 Juli 2021 yang lalu, yang ditujukan kepada Direktur PT BUK agar menghentikan seluruh kegiatannya di Puncak 2000 sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dampak dari konflik ini telah merambat ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan tersebut mengalami hambatan yang signifikan sekali. Ketegangan sosial antara penduduk asli dengan warga lokasi semakin meningkat, sementara kerugian ekonomi terus bertambah akibat ketidakpastian dalam pengelolaan lahan. Lebih memprihatinkan lagi, kondisi ini telah menyebabkan degradasi lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkoordinasi dan cenderung eksploitatif. Berikut penjelasan dari saya terkait konflik lahan tersebut. Sekian dan terima kasih.